Selamat datang di channel Cakrawala Kuno. Tahukah Anda bahwa dengan meletakkan seulas bawang putih di lokasi tertentu dalam rumah, Anda sebenarnya boleh membuka aliran rezeki dan menarik kelimpahan dengan cara yang mungkin tidak pernah Anda sangka? Meskipun kedengarannya agak pelik, baik dalam ajaran Buddha maupun Feng Shui tradisional, keduanya percaya bahwa penempatan objek di ruang tertentu mampu mempengaruhi tenaga di dalam rumah dan kehidupan kita. Bawang putih, apabila digunakan dengan niat yang jelas, dipercayai mempunyai kuasa untuk melindungi, membersihkan tenaga negatif, dan menarik kekayaan. Dalam video ini, saya akan berkongsi 5 lokasi paling berkesan untuk meletakkan bawang putih bagi mengaktifkan kemakmuran, menghindari kekurangan, dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih makmur. Pastikan Anda tonton sehingga ke penghujung, karena lokasi kelima dianggap oleh ramai orang sebagai yang paling berkuasa antara semuanya. Selain itu, saya juga akan berkongsi beberapa tips istimewa yang jarang diketahui ramai yang boleh memperkuat efek dari penggunaan bawang putih serta menggandakan energinya sehingga rezeki dapat mengalir dengan lebih lancar ke dalam hidup Anda. Namun, sebelum saya membongkar lokasi-lokasi strategik untuk menempatkan bawang putih ini, saya ingin mengajak Anda untuk melakukan satu hal yang luar biasa. Tulis pernyataan ini di ruangan komen. Saya mengaktifkan kelimpahan di setiap sudut rumah saya. Dengan menuliskannya, Anda tidak hanya sekadar mengambil bahagian, tetapi juga sedang menggerakkan tenaga niat, salah satu kekuatan terbesar dalam kebijaksanaan Buddha. Jika Anda merasakan topik ini berguna, berikan tanda suka pada video ini, langganlah saluran kami, dan aktifkan lonceng notifikasi. Setiap minggu kami berkongsi ritual, petua, dan ajaran spiritual yang tersembunyi yang dapat membantu Anda mengubah hidup dari pusat rumah Anda. Jangan lupa juga untuk berkongsi video ini dengan seseorang yang mungkin memerlukan sokongan energi, karena kadang-kadang sesuatu yang sederhana seperti bawang putih boleh menjadi titik mula bagi transformasi besar dalam hidup seseorang. Sekarang, setelah Anda mengaktifkan niat Anda, tibalah waktunya untuk memahami mengapa bahan kecil ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Apa yang akan Anda pelajari bukanlah sekadar kepercayaan karut, tetapi praktik kuno yang berasal dari tradisi spiritual lama dan telah digunakan untuk menyelaraskan energi rumah selama berabad-abad. Bagi kebanyakan orang, bawang putih mungkin hanya dianggap sebagai bahan masakan. Namun, dalam ajaran spiritual tertua, khususnya dalam falsafah Buddha dan ilmu Feng Shui Timur, bawang putih dilihat sebagai elemen pelindung dan penyuci dengan getaran yang sangat tinggi. Dari sudut pandang energi, bawang putih bertindak sebagai penapis alami. Ia menyerap dan melarutkan tenaga berat, menangkis getaran negatif, dan membuka blok aliran energi yang tersekat. Bila diletakkan dengan sengaja di titik-titik tertentu dalam rumah, ia boleh mengubah ruang yang dulunya menarik kekurangan menjadi pusat penarik rezeki. Dalam ajaran Buddha, rumah dianggap sebagai lanjutan dari pikiran kita. Apa yang berlaku di dalam rumah mencerminkan keadaan batin kita. Itulah sebabnya para pendeta memberi perhatian besar kepada ruang mereka, menatanya dengan teliti, menjaga keteraturan, dan kemudian dengan suara pelan dan tegas, ucapkan niat Anda seperti, "Aku memberkati bawang putih ini sebagai saluran perlindungan, penyucian, dan kesejahteraan agar bekerja dengan baik di ruang ini." Dalam banyak ajaran spiritual, termasuk Buddha, diyakini bahwa energi mengikuti niat. Objek yang kita isi dengan niat menjadi simbol hidup dari keinginan terdalam kita. 2.
Ganti bawang putih saat energinya telah selesai. Bawang putih juga berfungsi sebagai penyerap energi. Seiring waktu, terutama di ruang dengan aktivitas tinggi, siung ini bisa menjadi lebih kering, keriput, atau berbau. Itu adalah tanda bahwa ia telah menunaikan tugasnya. Jangan abaikan. Ucapkan terima kasih dalam hati, lalu buanglah dengan hormat. Bisa dikubur di tanah atau dibungkus dan dibuang dengan penuh rasa syukur. Kemudian gantilah dengan yang baru dan isi ulang dengan niat seperti saat pertama kali Anda menaruhnya. Merawat simbol berarti juga merawat energi diri sendiri. 3. Jaga kebersihan dan kerapian tempat Anda. Meletakkannya energi tidak mengalir dengan baik di tempat yang berantakan. Bawang putih hanya akan bekerja optimal bila ditempatkan di area yang bersih, tertata, dan tidak dipenuhi barang tak terpakai. Sebelum meletakkannya, bersihkan ruang tersebut dengan penuh cinta. Atur ulang benda-benda di sekitarnya. Bayangkan Anda sedang mempersiapkan altar kecil yang sakral. Dengan begitu, energi bawang putih akan punya ruang untuk bekerja secara maksimal. Jangan heran kalau setelah itu tidak hanya suasana ruangan yang berubah, tapi juga perasaan Anda jadi lebih tenang dan jernih. 4. Simpan praktik ini untuk diri sendiri. Biarkan ritual ini menjadi sesuatu yang pribadi dan sakral. Tidak perlu menceritakan kepada semua orang. Kadang energi yang paling kuat justru bekerja dalam keheningan. Ini adalah praktik kesadaran, bukan pertunjukan. Rasakan dulu hasilnya di dalam diri dan hidup Anda. Lalu, jika ingin berbagi, lakukan karena ingin menginspirasi, bukan mengesankan. Jadikan ritual ini milik pribadi Anda. Mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang, tapi ritual ini sangatlah berharga. Saat Anda melakukannya, Anda menciptakan hubungan energi antara diri Anda, niat Anda, dan ruang tempat Anda tinggal. Semakin pribadi dan intim tindakan itu, semakin besar kekuatan transformasi yang bisa lahir darinya. Ingat, Anda tidak butuh pengakuan dari siapapun. Anda tidak perlu memberitahu orang lain apa yang sedang Anda lakukan, karena energi tidak membutuhkan validasi. Ia mewujud dalam bentuk hasil. Kekuatan sejati bekerja dalam diam, tak terlihat, namun terus bergerak. Saat Anda melakukannya dengan sepenuh hati, tanpa mencari persetujuan dari luar, disitulah hasilnya menjadi paling mendalam. Jadikan ritual ini sebagai benih yang Anda tanam dalam keheningan, dan percayalah, suatu hari nanti ia akan berbunga. Tips kelima, aktifkan afirmasi tertulis. Langkah terakhir ini bisa memperkuat efek dari ritual. Tulis niat, harapan, atau afirmasi Anda dan letakkan di dekat bawang putih. Gabungan simbol kuat dan kata-kata bermakna menciptakan dorongan energi ganda. Gunakan secari kertas kecil, tuliskan frasa seperti rumahku bergetar dengan kemakmuran. Di sini rezeki masuk, menetap, dan berkembang. Setiap sudut rumah ini terbuka untuk kelimpahan. Gunakan kata-kata Anda sendiri yang benar-benar mewakili perasaan dan niat Anda. Biarkan afirmasi itu menjadi pengingat saat Anda melewati tempat itu, bahwa rumah Anda kini menjadi ruang kelimpahan. Menutup dengan kesadaran dan terima kasih. Seperti yang telah Anda lihat, ini bukan hanya tentang menaruh sepotong bawang putih. Segalanya bergantung pada niat, kesadaran, dan rasa hormat dalam setiap tindakan Anda. Saat Anda menerapkan semua kiat ini, seluruh rumah Anda mulai bergetar pada frekuensi yang berbeda, dan Anda pun akan merasakan perubahan, bukan hanya melihatnya.
untuk menutup proses pembersihan, perlindungan, dan pembukaan ini, saya ingin Anda menuliskan satu kalimat yang akan menyegel semua energi baik ini. Aku bergetar dengan kelimpahan. Tulislah dari hati, karena dengan itu Anda tidak hanya mengirim pesan kepada diri Anda sendiri, tetapi juga kepada semesta bahwa Anda siap menerima lebih. Jika pesan ini menginspirasi Anda, bantu sebarkan, berikan like, berlangganan, nyalakan loncengnya, dan bagikan kepada seseorang yang mungkin membutuhkan pembersihan energi sejati. Terima kasih telah hadir. Terima kasih telah mempercayai kekuatan yang tak terlihat, dan terima kasih karena telah membuka diri untuk sesuatu yang baru. Sampai jumpa di video berikutnya. Selama berbulan-bulan, Claudia merasa seolah-olah rezekinya tidak pernah cukup. Namun, semuanya mulai berubah setelah kunjungannya ke seorang guru spiritual. Guru tersebut menyarankan sebuah ritual sederhana namun penuh makna. Meletakkan siung bawang putih di dekat dapur sebagai simbol perlindungan terhadap makanan dan sebagai pemicu energi kelimpahan. Meski awalnya ia melakukannya tanpa harapan besar, ia tetap menjalankannya dengan rasa hormat. Claudia menaruh bawang putih di dalam mangkuk kecil, diletakkan di dekat biji-bijian dan kacang-kacangan miliknya. Setiap kali memasak, ia mengingatkan dirinya dalam hati bahwa rumahnya tidak akan pernah kekurangan kebutuhan pokok. Dan hanya dalam beberapa hari, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ia mendapatkan tawaran untuk ikut dalam sebuah proyek kecil yang bisa dikerjakan dari rumah. Proyek ini mungkin tampak sederhana, tetapi memberinya aliran pendapatan yang stabil, sesuatu yang selama ini ia rindukan. Namun, seperti yang kemudian diakuinya sendiri, yang paling berharga bukanlah uang itu sendiri, tetapi perasaan bahwa akhirnya sesuatu mulai mengalir kembali dalam hidupnya. Jika di dapur bawang putih bertindak sebagai penjaga sumber daya harian, maka ruang berikutnya adalah tempat di mana energi yang Anda pancarkan dan yang Anda tarik dari dunia luar saling bertemu, yaitu ruang tamu. Ini adalah ruang untuk berinteraksi, menerima tamu, dan berkumpul dengan orang-orang terdekat. Namun lebih dari sekadar tempat sosial, ini adalah pusat pertukaran energi. Energi dari luar dan dalam rumah bercampur di sini, dan seringkali tanpa disadari ruang ini menyerap berbagai emosi, kekhawatiran, perasaan tidak terungkap, bahkan energi dari kata-kata yang terucap secara emosional. Dalam Feng Shui, ruang tamu terkait dengan cara dunia memandang Anda. Ini adalah cerminan citra publik Anda. Jika energinya tidak seimbang, ia dapat menghalangi masuknya peluang dan hubungan yang mendukung. Dalam ajaran Buddha, ruang interaksi ini juga dianggap penting. Ia mencerminkan kualitas getaran yang Anda pancarkan saat berhubungan dengan orang lain. Maka dari itu, menempatkan siung bawang putih di ruang tamu membantu menyeimbangkan, memurnikan, dan membuka pintu bagi keberkahan serta peluang baru. Anda bisa menyimpannya secara halus di balik tanaman, dalam vas hias, atau di dalam kotak kecil yang menyerupai altar mini. Tidak perlu terlihat mencolok. Yang terpenting adalah niat Anda saat meletakkannya. Hadirkan keinginan untuk hidup dalam hubungan yang sehat, menarik kabar baik, dan menciptakan rumah yang menjadi pusat energi positif. Saat meletakkannya, Anda bisa mengucapkan dalam hati, ruang ini dipenuhi harmoni. Segala yang datang membawa kebaikan, dan segala yang pergi meninggalkan berkah. Gerakan sederhana ini bisa sangat bermakna, bukan hanya melindungi energi rumah, tetapi juga memperkuat pancaran energi positif yang Anda tunjukkan ke dunia.
dan jika ruang tamu adalah tempat ekspresi dan pertemuan energi, maka ruang berikutnya adalah tempat di mana ide, upaya, dan pendapatan Anda dilahirkan. Disinilah Anda berkarya, belajar, atau melakukan aktivitas produktif apapun, ruang kerja, ruang belajar, atau bahkan sudut kecil untuk mengelola keuangan. Tempat ini mencerminkan kemampuan Anda untuk menciptakan, mewujudkan, dan mempertahankan kestabilan ekonomi. Namun, ruang ini seringkali dibebani oleh stres, keraguan, dan pikiran yang membatasi. Semua itu menciptakan energi yang stagnan dan dapat menghambat aliran kreativitas serta kelimpahan. Dalam Feng Shui, ruang ini berkaitan erat dengan sektor karier dan pencapaian hidup. Meletakkan bawang putih di ruang ini bertujuan untuk menetralisir energi berat, membersihkan blok mental, dan mendukung arus ide serta usaha agar mengalir dengan lebih mudah. Dalam ajaran Buddha, bekerja bukan sekadar rutinitas, tapi merupakan bentuk dharma, sebuah jalan pelayanan, pemenuhan, dan kesadaran akan kelayakan hidup. Maka meletakkan satu siung bawang putih di ruang kerja bukan hanya sebagai dekorasi, melainkan sebagai azimat sunyi yang membantu melindungi ide-ide, menjaga fokus, dan yang terpenting memperkuat getaran kepercayaan serta keterbukaan dalam berkarya. Bawang putih ini bisa Anda tempatkan di wadah kecil, dalam kotak kayu, atau bahkan disimpan tersembunyi di laci, asalkan dekat dengan tempat di mana Anda menuangkan energi kreatif. Saat meletakkannya, luangkan waktu sejenak untuk mengucapkan dengan lembut, segala yang tercipta di sini akan berkembang. Apa yang saya lahirkan akan tumbuh, apa yang saya berikan akan kembali berlipat ganda. Inilah yang dilakukan Matteo, seorang pria berusia 60-an yang membuat kerajinan tangan dari rumah. Selama berbulan-bulan ia tak mendapatkan pesanan, sampai akhirnya seorang teman menyarankan ritual ini bukan sebagai keajaiban instan, tetapi sebagai simbol penyegaran niat dan keterbukaan. Dengan penuh keyakinan, Matteo meletakkan siung bawang putih dalam kotak kayu yang sebelumnya terlupakan. Hanya seminggu kemudian, Meletakkan objek dengan penuh makna. Bukan karena objek itu sendiri yang memiliki kekuatan, tetapi karena niat yang kita tanam padanya yang mempengaruhi energi sekeliling. Bawang putih sangat sesuai dengan prinsip ini. Ia menjadi medium saluran niat kita. Aroma kuat dan getaran alami bawang putih menjadikannya alat ideal untuk menyingkirkan energi negatif, menghapus pikiran terbatas, dan membersihkan ruang yang tercemar secara energetik. Dalam Feng Shui, bawang putih membawa energi pembersihan dan pengaktifan. Sistem kuno dari Tiongkok ini mengajarkan bahwa rumah terdiri dari beberapa arah energi, dikenali sebagai bagua, di mana setiap arah mempengaruhi aspek tertentu dalam kehidupan, seperti kesehatan, hubungan, karier, bahkan keuangan. Meletakkan elemen pembersih seperti bawang putih di arah yang tepat dapat membuka kembali saluran energi yang tersumbat dan mengembalikan keseimbangan alami dalam rumah. Disinilah peranan besar bawang putih meskipun kelihatan remeh. Bila digunakan secara sadar dan dengan niat jelas, ia tidak lagi hanya sebuah benda, tetapi menjadi satu bentuk pernyataan energetik. Saya siap menerima aliran rezeki, saya melepaskan kekurangan, dan saya mengundang kemakmuran ke dalam rumah saya. Setiap sudut rumah mempunyai makna energetik tersendiri. Jadi, meletakkan seulas bawang putih di tempat yang tepat bukanlah hal sembarangan. Ia adalah tindakan simbolik untuk menyeimbangkan, melindungi, dan membuka pintu bagi kelimpahan.
Kini, setelah Anda memahami betapa besar kekuatan energi bawang putih, tiba waktunya untuk belajar bagaimana cara menerapkannya dalam rumah dan kehidupan Anda. Saya akan menunjukkan 5 lokasi paling berkesan untuk menempatkan bawang putih menurut ajaran Buddha dan Feng Shui agar Anda boleh mengaktifkan energi keuangan, membuka jalan yang tersekat, dan melindungi segala yang sedang Anda usahakan. Pastikan Anda fokus sampai akhir karena lokasi kelima dianggap oleh ramai orang sebagai yang paling kuat dan mungkin itulah titik yang menghalangi rezeki besar masuk ke dalam hidup Anda. Lokasi pertama untuk meletakkan siung bawang putih adalah di pintu masuk utama rumah Anda, dan itu bukanlah suatu kebetulan. Dalam ajaran Feng Shui, pintu masuk utama dianggap sebagai titik paling penting di seluruh rumah. Ia diibaratkan seperti mulut rumah, tempat di mana energi vital pertama kali masuk sebelum mengalir ke seluruh ruang. Pintu masuk adalah titik pertemuan antara dunia luar dan ruang pribadi Anda. Keadaan tempat ini, apakah bersih dan harmonis atau sebaliknya, akan menentukan jenis energi yang masuk dan kemudian mempengaruhi seluruh kehidupan Anda. Dalam pandangan Buddha, titik ini juga sangat sakral. Para biksu mengajarkan bahwa apapun yang melintasi ambang pintu rumah bukan hanya mempengaruhi ruang secara fisikal, tetapi juga menyentuh kesedaran dan batin pemiliknya. Oleh itu, menjaga pintu masuk dengan penuh kesadaran menjadi satu amalan spiritual tersendiri. Perhatikan simbol-simbol, objek, dan niat yang Anda bawa ke ruang itu. Bawang putih dengan sifat pelindung dan pemurniannya adalah sekutu yang sempurna untuk pintu masuk rumah Anda. Ia mampu menyerap energi berat dari luar, menetralkan pengaruh negatif, dan pada masa yang sama menaikkan frekuensi ruang sehingga keberkahan lebih mudah untuk masuk. Anda boleh meletakkannya dengan cara yang sesuai dengan gaya rumah Anda, misalnya di dalam pot bunga berdekatan, dalam mangkuk tanah liat kecil, atau kotak kayu yang sederhana. Untuk memperkuat efek perlindungannya, Anda juga boleh menambahkan sedikit garam laut atau daun salam kering. Yang paling penting adalah melakukannya dengan kesadaran dan niat yang jelas, bukan sekadar meletakkannya begitu saja. Lakukan ini sebagai ritual kecil. Tarik nafas dalam-dalam dan rasakan bahwa Anda sedang menandai permulaan baru. Saat Anda meletakkannya, bisikan dalam hati, biarkan yang baik masuk, biarkan yang tidak selaras pergi. Tindakan sederhana ini menjadi seperti penjaga tak terlihat, filter energi yang menjaga rumah Anda tetap sejahtera dan siap menerima hal-hal baru yang penuh berkah. Dan jika pintu masuk adalah tempat di mana segalanya bermula, maka lokasi kedua adalah tempat di mana sebahagian besar energi kelimpahan harian Anda tercipta. Dapur. Mungkin Anda tidak menyadarinya, tetapi dapur menyimpan banyak memori energi, baik positif maupun negatif. Dalam Feng Shui, dapur dianggap sebagai simbol sumber daya, bukan hanya makanan fisikal, tetapi juga tenaga hidup yang menyokong kesejahteraan Anda. Ia adalah tempat transformasi, di mana bahan mentah diubah menjadi nutrisi. Namun, jika ruang ini dibiarkan kotor, berantakan, atau terabaikan, ia boleh menimbulkan getaran yang menghambat aliran rezeki, kreativiti, dan juga kesehatan emosional. Dalam falsafah Buddha, memasak juga berkaitan dengan rasa syukur dan pemeliharaan. Dapur adalah tempat Anda bersyukur atas apa yang dimiliki setiap hari, tempat di mana kelimpahan atau kekurangan tercermin bukan dari jumlahnya, tetapi dari